Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yutimmu bi ni'matihi shalihan wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-mustafa wal أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد نشهدكم بأن لا إله إلا الله ونشهدكم بأن محمدا عبده ورسوله اللهم أوصيني وإياكم بأن تتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم وأن تجاهدوا إيمانكم بكثرة قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن تؤثروا الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله para pemimpin, para ulama, para kiai, para haji yang dengan mampu disayang dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roman-romannya pada sehat semua. Orang yang kayaknya nanti pada menerima makanan bayar pendapat bersyukur bahwa ini mungkin ada yang puasa, ada yang udah puasa, ada yang lagi bimbang puasa. Sebab kata Nabi, "Idza hadara al-'asha wal-'isha, quddimat al-'asha 'ala al-'isha." Kalau datang waktu isya datang. Terus makanan siang, kira-kira makanan dulu, apa sholat dulu? Apa sholat dulu, makan dulu? Kita aja. Ayo semua, anak kumpul di depan mata bagaimana? Ada yang ngatur sholat dulu, baru makan. Ada yang ngatur. Ada yang ngatur lagi, makan dulu. Orang dulu, makan dulu. Akhirnya yang sholat diletakkan Allah. Ayam habis. Ada yang makan dulu, ya kan, buat terus makan, kekenyangan, senderan, rebahan, sholat itu. Makanya katanya ini, waktu isya datang makanan siap quddimatil 'asha. Asya itu makanan, isya itu waktu sholat isya. Quddimatil 'asha, qaddama yuqaddimu, itu namanya dikedepankan, didahulukan. Quddimatil 'asha, asya makanan bagi dasar mangan dulu, lalu kemudian isya. Jadi makan dulu, baru kemudian sholat. Satu kaul yang lain kata Nabi, ad-dulu kal mayyit. Kamu itu kayak orang mati.
disuruh puasa dia puasa, disuruh bukan dia bukan. Jadi jangan bingung-bingungan lagi puasa tiba-tiba diundang makan kayak orang mati. Kata tuan rumah, ambil siap, sate siap, sop siap. Di depan makan menu baik. Padahal kamu kayak makan. Ini kadang-kadang kita pakai lewat. Kita ngetok pintu rumah orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kudunya kita sama. Yang nyawa siapa? Yang punya rumah. Kalau yang punya rumah kagak nyawa, kita ngapain? Pulang. Ini makan dia dorong kaki pintunya pakai kaki. Kagak dikunci. Betul. Dia langsung. Ini kita kadang-kadang apa di ngomong itu, yang punya keluar, kamunya di luar. Jadi ada apa? Ya apa itu ya? Emang kita kagak masuk ke dalam coba ini. Yang punya rumah sih, yang mampu minta masuk. Udah tahu di dalam lagi beres sekali punya rumah. Namun kita dari dalam aja ngomong yang mungkin. Kudunya kalau yang punya rumah di kita bisa. Jangan tutup sebetulnya punya rumah. Jangan tutup sebab ada itu kan. Di depan tutup. Duduk, kita dikasih air putih. Ada yang ngopi kagak ada, begitu ada. Udah tahu ini bulan lagi ngaji dan apalagi marahin anak pondok ini gas habis gelas sore, minta kopi ribet lagi ya. Udah kalau katanya rumah ngasih air putih, yang punya rumah nyiapin buah-buahan. Dan sering kalau kita nongkrong di meja tuh ada apel, ada pisang, ada jeruk, cuma buah-buahan yang dari beli itu yang orang dia pakai susah. Udah itu aja nikmatnya. Ya ada apel lihat orang keras apalagi pisang keras, ya kan? Kan sekarang begitu masuk banyak pukulan di ruang tamu, begitu kita protes keras, kira-kira maupun pukulan, bukan pohon beneran, sama itu buah-buahan, nggak ada yang bukan dikit begitu aja. Saya itu mau buah-buahan, namanya juga buah-buahan, bukan beneran, buah-buahan. Jadi kalau seandainya yang punya rumah nyuruh ini yang punya rumah sudah ngambil teh manis kalau saya. Cuman yang punya rumah belum ya. Kalau yang punya rumah belum kita kamu minum. Jadi yang mau puasa kita puasa. Yang niat puasa silahkan, yang puasa. Maka depannya udah ada manis, tinggal nungguin terus tuan rumah aja. Nah coba ini, gitu ya. Artinya silakan ini sunnah, majulah warna ini dikerjakan berpahala, punya kesempatan yang akan bagi rasulullah, punya atau punya janji, mungkin akan sampai pada libur, jangan sampai pada mau bahaya. Jadi juga kita pergi diam, jadi juga kita diam aja. Kata namanya bahwa sampai hanya diam aja.
Ditanya mamanya, dia dibangun berangkat, kamu nggak tahu gue lagi puasa, nggak lagi puasa. Kan sama aku katanya ngajak bocah, pengen makan ikan lele. No, yang di kebun, BSD 7, habis pitek, apa ada sawah di luar, bawahnya ada daungan, kita lagi yang bahkan pakai kayu angkat, sambal dibikinkan di situ. Murah itu makan apa aja dengan gojek kampung makan berdua. Katanya ngajak ke sono, cuma kalau sekarang apa ngomel-ngomel, mendingan puasa ngomel-ngomel, apa mendingan buka puasa aja. Semua dipermutin, semua ada dijawab pertanyaan. Jadi beribadah berorientasi dengan cara yang benar, selamat kapan itu semuanya sudah Allah panjangkan umurnya, sehatin badannya, alhamdulillah kita dan kebetulan yang banyak rajanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan terus dari belajar sampai wabantikna Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka kita doakan diri kita, mudah-mudahan kalau ini kita menjadi orang-orang yang mendapatkan anugerah keilmuan. Dengan ilmu itu semakin baik keislaman kita, semakin benar keberagaman kita. Allah berikan kita kesempatan mendoakan orang tua kita yang sudah begadang, ilmu online, ilmu musyari. Mudah-mudahan di sana tetap Allah tentukan, Allah kumpulkan bersama para nabi, orang-orang soleh, wasiyin, orang-orang yang benar. Wa hasbunallahu wa ni'mal mendapatkan nikmat dalam hidupnya. Kita semua berdosa sebagai kita, sebagai Allah, sebagai besar semua, para guru, para sakit semuanya juga mudah-mudahan yang ada di sini Allah jadikan semua kita bagian orang-orang yang maksud. Allah ampun, Allah kuburkan salah rumah dan akhirat kita, sehat kita, panjang umur kita, dan kita bisa menjadikan saat ini dan seterusnya bisa dilaksanakan catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ila mana wa ba'da mana yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan pengajian kita pada tafsir jalan lain. Kemarin sudah kita bahas terkait surat Al-Muzammil, di mana Allah menepati janjinya. Allah beringkar terhadap apa yang dijanjikan kepada kita hamba-hambanya. Maka di antara hamba-hamba Allah, makhluk Allah itu namanya kalau yang nyiptain, kalau yang bikin, yang punya kuasa atas seluruh jagat dunia ini namanya Khaliq.
Beda kan? Kalau yang pertama ada alimnya. Oh, itu. Ini yang punya lillahi ma fis samawati wal yang punya dunia ini. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal yang punya jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kontrak di sini, yang numpang di sini, kita namanya ciptaan Allah, hamba Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Kewajibannya cuma satu, yusabbih, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Tidaklah aku ciptakan ngomong ini ya pemahaman saya ini namanya sewot di dalam ini gitu. Wa ma khalaqtul jinna, aku ciptakan jin wal insa, kita manusia illa ya emang cuma wajiban. Maka kalau subuh ini kita ada di Masjid Nurul Fatah, sudah sesuai tupoksinya, sudah sesuai SOP-nya. Emang kita hamba Allah, bukan khalik, tapi khalqul. Kita hamba Allah, emang wujudnya yusabbihu lahu ma fis samawati ada di Masjid Nurul. Man sholal ghadata, siapa yang salat subuhnya berjamaah, karena sunnatillah, maka dia dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah surat Al-Muzammil naik ke atas, itu adalah surat Al-Jin. Ya, surat Jin. Surat ini termasuk makkiyah, kata Imam Jalalain. Makkiyah pun isnani wa ishruna ayatan, termasuk dalam kategori surat yang makkiyah. Turun di Makkah. Menurut sebagian mufassirin, diberikan kekhususan kepada manusia untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga objek yang Rasul dakwahi bukan lagi manusia, tapi karena ini masuk kategori khalqul tadi. Maka ada imam besar, jadi imam di Masjidil Haram. Kalau orang Arab jadi imam di Masjidil Haram, orang Muslim, orang Saudi, orang Mekah, orang Madinah, orang Yaman, orang Syria, Ambas, itu orang Arab. Lah ini mah orang sana, orang Belanda yang jadi imam di sono, yang hari-harinya makan nasi dulu sama gejel, jadi imam di sono. Dan selalunya beliau makan nasi dulu sama makan gejel dari muridnya. Jadi saya datang ke muridnya, namanya Al-Ustaz Profesor Dr. Syekh Ali Juma. Dia mufti Mesir. Saya main ke tempat beliau, ditunjukin dua kitab. Yang satu kitabnya Hidayatul Sayyid, petunjuk yang baik, hidayah, petunjuk yang baik-baik. Yang kedua, Nasoihul Ibad. Nah, ini banyak dibahas nih. Nasoihul Ibad, nasihat buat hamba-hamba. Lil istiadat, persiapan yaumil, maka ketika dapat nanti hari berbulan.
habis kontrakan disuruh pulang keluar dari pusat ini menuju kemana bangsa. Kata beliau, ada syaihi wa syaihi. Ini kan nulis sekitar ini itu guru saya, kata Profesor Dr. Syahadi Jum'ah. Itu guru saya. Ya, guru saya makan nasi guru sama gejer, tunjukin gejernya. Cuma gejer sontong gede-gede. Beda sama gejer ini. Gejer ada gede-gede dikit. Artinya ada orang yang kemudian tinggal di Banten, ya. Jadi imam-imam Haram kata beliau, khauful khaif, kita merasa takut dengan khaif, ampun, itu adalah keselamatan. Kita takut sama Allah, kita bangun. Kemarin Profesor Dr. Quraisyihan ngomong, kata beliau, orang yang paling kaya di bulan Rajab itu orang yang paling sejahtera, nggak ada miskin-miskinnya aja. Itu adalah orang yang suhunya dia bisa baca. Begitu banget, nggak ada butuh alat bernafas. Dia bisa datang sholat subuh jamaah, itu orang yang paling kaya, paling sejahtera. Kenapa? Doanya Nabi 14 abad yang lalu sampai gini hari masih terpakai kita. Allahumma barik li ummati fi bukurihha. Berkah itu ini ummati, ini kepemilikan penuh, mobil bagus, mahal pajaknya, tapi dia nggak bayar pajak, dia nggak beli bensin. Siapa yang bayar pajak? Bosnya. Bensinnya beli bosnya, itu cuma duduk dalam mobil, tapi itu mobil dibawa ke rumah. Sampai itu jodoh itu mah jangan pakai itu, jangan pakai itu. Tapi dia nggak wajib bayar pajak. Kenapa? Bukan punya dia. Namanya kepemilikannya nggak penuh. Tapi kalau yang nanya mobil siapa ini? Ya mobil dia, bukan mobil bosnya. Karena yang terdaftar sebagai warga dia, bukan bosnya. Berarti kepemilikan tidak penuh. Kalau ini kata Nabi, di ummati khusus untuk umatku itu bibukurihan pagi harinya. Jadi kalau kita bangun pas aja, sebelum aja, kita melihat kanan kiri, kagak ada kabel, kagak ada alatnya, nip. Itu adalah orang yang paling yang paling sejahtera. Alhamdulillah kita sehat semua. Kalau ya ada yang berasa dikit wajar. Nah kita belajar namanya Quran itu benar semua wajar. Yang penting kita panjang 22 ayat berarti yang dia kemudian menyatakan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni wal ins. Nanti satu orang itu malam itu begitu sholat kami sudah merasa bahwa ada yang berbeda di antara jamaahnya. Ini penting kita ini. Nanti selalu begitu tahu. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala suhufil ula. Terus sambil dia Allah dan malaikatnya mendoakan sosok pertama. Jadi kalau ada jamaah yang pada pakai pokok semua, sarungan semua, kayaknya orang sini semua,
itu boleh. Rakaat pertama kita baca yang panjang boleh. Baca 6 setengah juga boleh. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan aja pada bulan. 6 juz. Tapi Nabi begitu melihat ada anak bayi nangis di gendong, ada orang berhajat kelihatan beda bukan orang situ. Nabi bacaannya. Jadi kalau di masjid Nurul ini, subuh ini ada yang pakai gas, ya kan romannya kayak mau kawin lagi. Nah, itu subuhnya yang apa punya orang sudah penyebar terakhir gimana? Nabinya juga ada. Tadi lihat ada tukang orang, ada rondong, macam-macam dan kita kalau udah di depan masjid kita ada parkir, berarti orang berada. Ingat Allah juga ketimbang dia kerja. Kasihan kalau kelamaan. Maka kita sebagai kedua kalau ini kok dari data apa itu beberapa semua mereka sangat mengambil berdagang. Ini artinya bahwa Rasul dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul uhiya ilayya." Allah itu memberikan hidayah kepadaku. Allah memberikan kabar kepada siapa? Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu stama'ana farum. Kita sering mendengar kata-kata nafar. Kalau pergi haji itu ada nafar awal, nafar sani. Nafar awal biasanya pulang duluan. Yang nafar sani pulang belakangan. Nah ini nafar ini, nafarun dalam bahasa Arab disebutkan nafar di sini majmu'atun ma baina a'la minas salasa wa a'la. Kalau kita sendiri, kalau berdua. Kalau misalnya udah bertiga itu namanya nafar, kumpulan. Bahwa Nabi dikabarin sama Allah. Kan pada konteks-konteks tertentu Nabi itu dikabarkan Allah langsung. Bahwa di surat Tolak itu Nabi ngomong sama bininya. Kan bini Nabi ada A, B, C. Ini kira-kira gitu. Nabi ngomongnya sama sisik. Kata Nabi, jangan kasih tahu siapa-siapa. Allah yang tahu. Kondisi tertentu, si Syekh istri Nabi ini kemudian karena memang banyak berkaitan urusan dengan sibir, istri Nabi yang lain cerita. Nabi tadi begini. Allah ngasih tahu ke Rasul akan dipanggil si Syekh. Emang si dia tahu. Apa kata si Syekh istri Nabi? Qala man amba'akan. Rasul Muhammad, siapa yang ngasih tahu kamu? Si B ngomongnya enggak. Si B tidak ngomong. Tapi dari mana kamu tahu ya Rasul? Kalau saya ngomong ke sini, apa yang dijawabkan Rasul? Allah amba'ani ya Allah. Rasul menjawab, yang ngasih tahu aku adalah Allah. Termasuk ini, Allah ngabarin, Muhammad, Allah yang tadi sholat subuh itu bukan orang semua. Yang tinggal di hatinya aku, tapi nafarun minal jin wal ins. Jamaah sholat subuh di Masjid Nurul Fatah itu barusan ada nafarun, ada nafar berapa? Lebih dari 3.
bukan dewek-dewekan, bukan berdua, berarti banyak. Nafarun minal jin, tadi yang sholat subuh berjamaah, sebagian itu adalah jin. Maka kita lihat apa makna jin. Berarti dia orang atau bukan? Orang atau bukan? Bukan. Tadi kan makhluk Allah namanya khalqun. Betul. Yang Imam Nawawi sampaikan khauful khaliq, takut sama Allah, amnun dia selamat. Tapi khauful khalqi, takut sama makhluk Allah, itu jadi apa? Rabbun, jadi budaknya. Kadang-kadang kita minum suka takut, berarti kita takut sama air. Kalau takut sama air berarti selamat atau enggak? Kudunya takut yang mahal. Kita jadikan minuman makanan ini bukan sekedar minum, bukan makan, tapi dia jadi apa? Jadi wasilah Allah turunkan kebaikan. Ada orang yang minumnya boleh berapa aja, tapi ada orang yang minumnya boleh dimakan. Itu artinya bahwa kita mulai dibatasi dengan apa? Kekhawatiran bukan hanya kepada Allah, tapi kepada makhluk kadang-kadang. Maka jangan sampai takutnya kita itu karena makhluk, bukan karena Allah. Maka yang datang itu, yang ikut jamaah itu adalah nafarun minal jin. Jin. Jin itu jangan dia jinah. Apa itu? Sabarnya sepuluh sifat. Apa artinya? Kandang kelihatan tersembunyi. Nah, ada yang pernah ngeliat jin apa kan? Kalau kalian pernah ngeliat jin, ya, berarti dia bukan ngeliat jin. Karena yang namanya jin itu dia tertutup, dia tersembunyi, nggak kelihatan. Sekalipun kita ada yang melihat, berarti itu bukan wujud aslinya. Sebab namanya jin, dia bisa berubah-ubah bentuknya sesuai kemauannya. Maka ada doa yang diajarkan ulama agar kita dijauhkan dari fitnah itu. Jangan sampai jin itu nyerupai diri kita. Jangan sampai itu jin nyamain muka kita. Kitanya pergi, lagi mobil, ada yang pulang ke rumah. Itu berarti jin nyerupai kita. Jangan sampai jin nyerupai anak kita. Kata gini kita, si anu udah pulang, ternyata masih di jalanan. Itu berarti jin lagi nyerupai anak kita. Yang kita lihat bukan wujud asli. Sepakat ulama dari yang paling tua namanya Imam Abu Hanifah dengan madhabnya Hanafiyah. Setelahnya ada Imam Malik dengan madhabnya Malikiyah. Ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i madhabnya Syafi'iyah. Ada Imam Ahmad bin Hanbal dengan madhabnya Hanabilah. Muttafaqun alaihi dan jumhur sepakat ulama yang kita lihat itu bukan bentuk aslinya. Kalau bentuk aslinya sesuai namanya jin, dia tertutup, nggak kelihatan. Maka perbanyak kita memohon agar tidak terkena fitnah jin. Maka di sini kemudian disampaikan Allah Subhanahu wa taala, faqalu inna sami'na qur'anan ajaban. Ditanya pada nama ini. Apa kata beliau ini? Inna sami'na qur'anan ajaban. Kami ini datang karena apa? Mendengar Quran. Apa itu Quran, Pak?
Kalau bahasa Arab akhirnya nun, sebelumnya alif, itu namanya kamilun, syamilun, mutakamil, sempurna. Quran akhirnya nun, sebelumnya alif. Berarti kesempurnaan di dalam Al-Quran. Kalau bulan puasa, itu kan imam kita, khotib kita, gacoannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nun alif. Diturunkan Al-Quran. Kenapa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Qur'an. Nun akhirnya sebelumnya alif. Berarti kesempurnaan membedakan sesuatu. Apalagi khairan. Ada kampung sebelumnya namanya khairan. Akhirnya nun, sebelumnya alif. Khair itu apa? Kebaikan. Khairan berarti kebaikan yang sempurna. Asal ada rumah yang gelap, nih khairan nanya, rumah gelap nanti ditaruhin lampu. Jalan gelap amat nanti ditaruhin lampu. Bapak kalau jalan ke OKTKI, ke Daun itu dulunya gelap. Sekarang sama Bang Khairan, sesuai namanya Khairan, itu kuburan, nggak ada bedanya siang sama malam. Karena mau ziarah malam-malam juga orang itu gara-gara Khairan, sesuai namanya Khairan. Ada lagi orang punya anak 4 biji, yang ada namanya yang kecilan itu namanya Gifran. Gifran, nun terakhirnya ada alifnya, berarti kesempurnaan. Abang-abangnya belum bisa naik motor, dia bisa naik motor. Abang-abangnya belum bisa ada yang bawa motor gede, dia bisa bawa motor gede. Abang-abangnya belum ada yang ajar, dia udah ajar. Itu namanya Gifran. Kalau punya nama nun terakhirnya ada alif sebelumnya, itu namanya syamilun mutakamil, kesempurnaan. Yang punya anak lagi atau punya cucu boleh juga namanya terakhir nun sebelumnya alif. Itu artinya tersempurnaan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Di sini Qur'an yang ajab. Quran yang sangat memberikan petunjuk. Yahdi ila rusydi fa'amanna bihi. Yahdi pakai present continuous tense, pakai fi'lul mudhari. Biasanya Allah kalau memberitahu pakai fi'il madhi, simple past tense ini pakai fi'il mudhari. Fi'il pekerjaan yang berlangsung sekarang atau nanti akan berlangsung. Namanya present continuous tense, bahwa yahdi ilal birri. Bacaan itu memberikan petunjuk kepada kebaikan. Sehingga aman Nabi memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, menumbuhkan keyakinan. Makanya baca Quran kudu tartil, walau pilih Quran tartilan. Baca Qurannya sesuai makhraj hurufnya dengan tajwidnya, itu kudu dibaca fardu ain, wajib setiap kita baca Quran benar. Tapi belajarnya itu fardu kifayah. Sebagian orang belajar yang menggugurkan kewajiban kita. Kayak mandiin mayit itu fardu ain atau fardu kifayah? Orang tinggal dimandiin, mandiinnya wajib apa? Wajib mandiin. Tapi wajib apa? Ain apa kifayah? Kifayah.
Sebab kalau alim ini sejalan tengah wajib mandiin. Kalau semua sekampung mandiin itu begitu diangkat enteng benar. Kagak taunya udah tinggal tulang-tulangan. Lah orang mati makan digosok bulunya aja. Pada rontok, saya ini ada bulunya di tangan. Kalau orang kenal ada yang nyawanya di gini pada rontok. Apa yang kena lah pada persen. Apalagi alih gomos banget, apa? Nah, tinggal tulang-tulangan. Ya maka dia jadi betul iman. Maka wa annahu ta'ala jaddu rabbina man taqada sahibatan walada. Wa annahu ta'ala Allah ta'ala yang paling tinggi. Kita kalau umroh haji juga dipanggil ta'ala itu panggilan penghormatan. Bahwa kita dipanggil dengan ta'al itu berarti yang paling tinggi. Jaddu rabbina attakhadha sahibatan wa walada. Allah itu enggak butuh jadun, enggak butuh pendamping, enggak butuh penolong. Attakhadha sahibatan wa walada. Apalagi sahibah, apa itu CS? Kalau kita kan memang butuh banget sama CS. Dulu, kalau sekarang mah BSD, itu BSD, kita butuh BSD. Kita tanya BSD kita, pengajian mulai ngobrol, belum. Dari mana taunya? Belum kelihatan orang, lagi dari rumah, belum. Dia nanya, ya kan, orang udah pada mulai ngaji, belum. Orang udah banyak, belum. Cuma bocah doang kan. Berarti bocah bukan orang. Baru bocah doang kan. Orang belum ada, begitu kata dia. Berarti ini bestinya kita kalau butuh sama orang. Khotibnya belum kelihatan, kita telepon khotibnya. Nggak diangkat, telepon bininya, kita nggak telepon Allah. Ya, kalau nanti biar nyampe selamat, dapat mengajar dan keluarga dan sebagainya. Kita butuh namanya sahiban Allah. Kita butuh teman, kita butuh anak penerus kita. Makanya yang punya anak alhamdulillah itu kita butuh. Ini ada teh manis, ya. Kita minum karena kita butuh. Ini kita duduk habis subuh. Kita duduk karena kita butuh. Yang butuh begitu. Ya kan, pulang ke rumah, ya kan, ada bini, berarti kita butuh sama bini. Sebab ada orang yang agak butuh bini, enggak butuh yang lain. Emaknya datang, orang udah sampai hari belum kawin, bagaimana ya? Akhirnya kita tanya, ternyata emang dia enggak butuh orang. Selama hidupnya dia ngerjain dewe-dewean. Berarti kalau begitu, situ mati, selesai urusan. Kagak ada yang baca Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Nggak ada yang baca itu, habis sudah. Kagak ada keterusin, baju dipakai buat sholat, kain dipakai buat ngaji, kagak ada ceritanya. Kenapa? Dia kebutuhan orang. Tapi kalau dia masih butuh, kain dipakai buat sembahyang, kain dipakai buat ngaji, habis sembahyang ada yang doa. Alhamdulillah, karena anaknya dua, tadinya banget sama wadon, asal melihat wadon, agak doyan. Kalau saya makan kemarin doyan dikit, kalau dia makan agak doyan. Cuma kita bilang kalau mandi selesai, tapi alhamdulillah dipikirin, alhamdulillah. Begitu main, nanya, memang ada wadon yang malam nyapu. Sekarang kami namanya lagi nyapu. Alhamdulillah tetangga kita lagi nyapu. Dan sekarang anaknya sudah juga ngobrol gede-gede. Ini artinya bahwa yang begitu kebutuhan kita. Maka kebutuhan itu kata Imam Jalalain bahwa hajatun
itu kebutuhan namanya ilham. Kita butuh nyender, pengen nyender nih, itu namanya ilham, petunjuk dari Allah. Ini bocah liburan, pengen bawa tikar di atas pasir, sama bawa pete, jengkol, jangan dibawa ke sana, piknik. Ini terakhir piknik kapan Pak? Ya udah lama nggak piknik ya. Ya, itu piknik berarti apa? Namanya ilham. Semua yang bentuknya kebutuhan itu ilham. Nih, coba bayangin, ada air, kita nggak minum. Iya kalau yang puasa mah nggak ada perasaan pengen minum, nggak ada perasaan haus, nggak ada perasaan pengen. Itu namanya ilhamnya udah putus. Sama bininya dia aja. Bininya tidur di kamar, dia di garasi. Bertahun-tahun begitu. Bininya di kamar, dia di kursi. Tidur di ruang tamu. Dia nggak ketemu, berarti ilhamnya udah hilang. Nah, kita butuh itu. Sedangkan yang tadi, jin tadi, itu sama. Dia butuh teman, dia butuh makanan, dia butuh minuman, ya kan? Dia juga sama berkehidupan. Jin itu juga sama, butuh ibadah. Maka jin yang datang ke Rasul saat itu adalah jin-jin yang beriman. Dia dapat kebutuhan, kenapa? Ajabah. Dapat panggilan Quran, yahdi ila rusdi, ada panggilan yang kemudian dia butuh. Maka jin itu sama, punya anak, punya besan, punya tetangga. Makanya kita dilarang bertemu Nabi, ya kan? Jangan sampai istinja, tapi istinja ngilangin najis itu pakai tulang. Sebab tulang bagian dari makanan jin. Kita dilarang betul. Habis ngopi airnya panas, airnya kelebihan dibuang ke wastafel. Lah itu jin lagi pada rebahan di situ. Kita buang air panas, pantas. Tiba-tiba bocah meriang. Tiba-tiba bocah dipegang palanya panas. Oh kagak tahunya emaknya habis godok telur, buang air wastafel. Dan itu lagi pada rebahan kata dia, sampai lagi rebahan lagi buangin air panas. Akhirnya panas pindah ke anaknya. Ya, ini artinya bahwa bukan hanya manusia yang berkebutuhan, tapi jin juga punya kebutuhan, termasuk ini. Maka ditutup wa annahu kana yaqulu syafi'una 'ala Allahi syaqqa. Apa itu syaqqa? Pinggiran jauh. Jangan sampai masjidnya udah gede, jangan sampai orang pada ngaji, kita belum nyampe ke masjid Nurul Fatah. Kita belum ikut beribadah bersama di Nurul Fatah. Jangan kayak ayam, ya Pak. Ayam lagi hidup ke masjidnya. Ada ketika lagi sembahyang ada ayam lewat. Enggak ada. Kapan ayam ke masjid? Kalau udah jadi pengamalan, udah mati pada masuk masjid ya. Kalau hidup nggak masuk masjid. Sama dan ada orang yang model begitu. Lama nggak masjid, begitu mati dibawa ke masjid. Akhirnya yang masjid orang masjid. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, kesehatan dan panjang umur, sehingga Allah berikan kita jalan rusdi, petunjuk yang benar yang lurus, sehingga Allah berikan kita Quran, kesempurnaan beribadah, kesempurnaan bermuamalah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan semuanya bagian kita nikmat istiqomah dan berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya Bapak? Enggak ada. Kalau belum ini kan orang kita
Kayak Ramadan. Baik kalau dari kitanya, ya, mudah-mudahan kita bisa bertetanggaan aman di rumah kita. Kita baca ada buku namanya kitabnya kalau mungkin mahal, ya, punyanya Muhammad Isa Daud. Itu ada terjemahannya obrolan jin sama manusia. Itu kalau mau tahu ada jin apa ada di rumah kita, tetangga kita, itu diceritain kata jinnya ngobrol sama siapa? Muhammad Isa Daud, orang besar, anak ulama besar orang Mesir. Itu dia bicara panjang lebar hasil obrolan dengan jin, ya. Transkripnya ada, rekamannya ada, semuanya ada, ya. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan dia dengan dunianya, kita dengan dunia kita, tidak ada yang saling memberikan ketidakbaikan. Kita baik dengan mereka, mereka baik dengan kita, dan Allah jauhkan kita dari fitnah yang menyebabkan kita jauh dari syukur dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Iya, karena budaya وَرَبَّنَا يَا رَحِيمُ وَرَبَّنَا يَا كَرِيمُ اللهم تقبل مقصودنا يا الله وأبصر قرآننا وحققنا أمرنا بسيرة محمد المشرفة والمدينة المنورة وزيارة قبر رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة رضا اللهم اغفر لنا وارحمنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih telah perhatian. Mohon maaf sudah kekurangan. Usikum mana sudah melakukan perasaan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.